Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang getaran dan gelombang. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yohana Abrina Wahada Silva, nomor NIM 20010606063. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Getaran dan gelombang. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda melalui titik setimbang. 1. Simpangan dan amplitudo getaran. Simpangan adalah jarak beban ke titik setimbang. Sedangkan amplitudo adalah simpangan terbesar dari suatu getaran. Besaran amplitudo dilambangkan dengan huruf A. Yang kedua, periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan suatu getaran. Periode getaran dilambangkan dengan huruf T. Untuk menentukan periode getaran, kita dapat mengukur langsung waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Untuk mempermudah, kita bisa gunakan persamaan berikut. T sama dengan T kecil per N, dengan T sama dengan periode getaran, satuan sekon, N sama dengan jumlah getaran, dan T kecil sama dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Yang ketiga adalah frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang dilakukan benda setiap detik. Frekuensi dilambangkan dengan huruf F. Satuan frekuensi adalah getaran per sekon, atau diberi istilah khusus yaitu Hertz, disingkat Hz. Untuk menentukan frekuensi pada suatu getaran, kita bisa gunakan persamaan berikut ini. F sama dengan N per T. Dengan F adalah frekuensi getaran, satuan Hertz, N sama dengan jumlah getaran, dan T adalah waktu untuk sekali getaran. Yang kedua adalah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan ada tidaknya medium perambatan, terdapat dua jenis gelombang, yaitu 1. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contoh adalah gelombang tali, gelombang permukaan air, dan gelombang bunyi. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya. Berdasarkan arah getar dan rambatnya, terdapat dua jenis gelombang, yaitu 1. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang bunyi di udara. Bentuk gelombang longitudinal seperti berikut. Ini merupakan gambar bentuk gelombang longitudinal. Baik, kita akan lanjut. Yang kedua, yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang tali. Panjang gelombang diberi simbol lambda. Lambda adalah panjang satu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Bentuk gelombang transversal adalah sebagai berikut. Ini adalah bentuk dari gelombang transversal. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa gelombang transversal berbentuk bukit gelombang dan lembah gelombang yang merambat. Istilah-istilah yang berkaitan dengan gelombang transversal adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah simpangan. Simpangan merupakan jarak suatu titik gelombang terhadap posisi setimbang. Yang kedua adalah puncak gelombang. Puncak gelombang adalah titik tertinggi pada gelombang. Yang ketiga adalah dasar gelombang. Dasar gelombang adalah titik terendah pada gelombang. Yang keempat adalah bukit gelombang, yaitu lengkungan yang berada di atas posisi setimbang. Yang kelima adalah lembah gelombang. Lembah gelombang merupakan lengkungan yang berada di bawah posisi setimbang. Sedangkan amplitudo adalah jarak puncak gelombang atau dasar gelombang terhadap posisi setimbang. Selanjutnya kita akan membahas tentang periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. 1. Periode gelombang. Gelombang juga memerlukan waktu dalam perambatannya. Selang waktu yang diberikan untuk menempuh satu gelombang disebut periode. Periode di sini sama artinya dengan selang waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu getaran. Satuan periode adalah sekon. Untuk menentukan periode suatu gelombang, kita bisa pakai persamaan berikut. T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F. Yang kedua adalah frekuensi gelombang. Frekuensi adalah gelombang yang terjadi dalam 1 sekon. Satuan frekuensi adalah gelombang per sekon atau hertz. Sama seperti getaran, frekuensi gelombang juga memiliki persamaan berikut. F sama dengan N per T. Yang ketiga adalah cepat rambat gelombang. Kecepatan gelombang sering disebut dengan cepat rambat gelombang yang diberi simbol V. Cepat rambat gelombang dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut. V sama dengan S per T. Rumus ini dipakai jika keterangan menyebutkan jarak yang ditempuh gelombang dan waktu yang diperlukan gelombang. Atau V sama dengan lambda per T. Rumus ini dipakai jika keterangan hanya menunjukkan panjang gelombang dan periode gelombang. Atau V sama dengan lambda kali F. Rumus ini dipakai jika keterangan hanya menunjukkan panjang gelombang dan frekuensi gelombang. Sedangkan untuk menentukan panjang gelombang dapat digunakan persamaan berikut ini, yaitu lambda sama dengan V per F. Baik, sekian presentasi saya mengenai getaran dan gelombang. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih.